Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah menunggu kami ya. Hari ini setelah tadi pagi ya, Ketua Umum kami Bapak Ahmad Munir telah melakukan pertemuan yang seperti teman-teman ketahui yang dimediasi oleh Pak Dasko, pertemuan dengan Bapak Hotman Paris Hutapea. Jadi kami menindaklanjuti daripada hasil tersebut ya. Jadi pada malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea. PWI telah melakukan suatu perdamaian ya, yang tadi pagi dilakukan di suatu tempat di Jakarta dengan Ketua Umum. Kami PWI, saya sendiri bidang hukum, sudah melaksanakan pencabutan itu. Nah, dengan demikian persoalan mengenai terjadinya laporan ini sudah dianggap bagi kami telah selesai. Itu. Mungkin ada permintaan maaf Pak langsung dari Hotman Paris sendiri atau gimana Pak saat pertemuan kemarin? Sudah disampaikan pada pertemuan tadi pagi sehingga tercapai suatu kesepakatan. Ada permintaan maaf yang telah disampaikan langsung. Dan kemudian setelah pertimbangan Ketua Umum bahwa memang ini sudah sebelumnya juga sudah ada permintaan maaf, kemudian pada pagi tadi juga sudah mengulang kembali permintaan maaf itu, kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus dan secara hukum. Kami melakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme hukum bahwa ada restoratif justice, bahwa ada mediasi, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh juga. Nah, ketika langkah-langkah restoratif justice ini ya atau perdamaian ini dilakukan, itu adalah salah satu langkah proses hukum, dan itu kita mengambil itu. Oh, selain permintaan maaf, mungkin itu ada jaminan nggak dari kan itu difasilitasi oleh Pak Dasko gitu ya? Ada pernyataan kayak gitu? Saya pikir apapun yang dibicarakan tadi pagi ya dalam mediasi itu tentu sudah ada hal-hal yang seperti disampaikan tadi, sehingga Ketua Umum kami menganggap ini sudah bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan. Pak, ini untuk mediasinya sendiri atas permintaan Pak Hotman atau bagaimana Pak? Tadi kan sudah sampaikan mediasinya ya dimediasi oleh Pak Dasko. Ya. Gimana ceritanya Pak? Dipanggil atau Mediasi gitu. Yang jembatani ya. Ya, betul. Mediasi. Awalnya bagaimana Pak? Saya nggak paham itu. Tapi tadi pagi memang sudah ada pertemuan itu. Ya. Saya pikir dengan kehadiran Pak Dasko selaku Wakil Ketua DPR dan salah satu juga tokoh, saya pikir ini tokoh pemersatu ya, artinya kalau misalnya kita berkonflik itu, kalau masih bisa kita mengambil jalan perdamaian, kemudian sama-sama telah memahami masing-masing persoalan itu, sudah ada permintaan maaf dan kemudian kita juga meyakini bahwa tidak akan terulang kembali. Kemudian fungsi-fungsi pers itu juga sudah kita upayakan kemudian akan terlindungi ya, itu saya pikir hal yang baik dilakukan oleh Ketua Umum kami. Pak, ada jaminan-jaminan yang konkret nggak sih dari Hotman Paris selain secara lisan kalau dia tidak akan melakukan perbuatannya yang serupa lagi untuk kedepannya, yang konkretnya? Iya, saya pikir sudah disampaikan dalam pertemuan itu. Secara konkretnya? Iya, saya tidak ada dalam. Tidak hadir kita ya, tapi saya pikir pasti ada di. Ada. Entah itu dalam bentuk materai atau apa? Tidak sejauh itu saya mengetahuinya, tapi yang saya tahu memang sudah selesai. Sudah selesai. Ini masalah
Berarti di mataku udah tidak ada tuntutan lagi ya Bang, yang bisa dibilang terhadap Hotman Paris. Proses hukum selanjutnya adalah kami serahkan kepada penyidik. Kalau Kita sudah ini menyam- delik aduan, tentunya kalau misalnya terjadi perdamaian, ya tentu si pelapor dicabut. Itu prosesnya. Nah, setelah itu mereka kan melakukan satu gelar apapun, ya kita serahkan ke penyidik. Ada lagi? Itu aja ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya sudah menunggu. Oh, Bapak izin. Ya kan? Betul nggak? Lu itu kasusnya begini itu, ya. Kan ada orang bertanya, apakah saudara Hotman tahu hidden agenda dari institusi itu, katanya kan? Dia pakai istilah hidden agenda. Arti hidden agenda apa? Agenda tersembunyi. Terus saya jawab, ya namanya aja tersembunyi, bagaimana gua tahu gitu kan? Tiba-tiba ada yang nanya, kalau gitu kriminalisasi dong. Ya tadi kan saya udah jawab, saya nggak tahu hidden agenda, saya bilang gitu. Saya bolak-balik bilang gitu. Harusnya, ya kalau harusnya menjawab, respon saya adalah, kok lu nggak ngerti-ngerti sih, itu maksudnya. Tapi kan sambil bercanda, otak lu di mana sih gitu loh. Dia dari LSM, oke? Jadi nothing to worry. Ya. Terakhir posisinya di mana Bang, Pak Febri? Ya saya nggak tahu, karena saya kan sudah terakhir ketemu dia Rabu lalu, dan saya nggak bisa bilang nama gitu loh. Gimana? Kemarin Rabu. Nggak boleh dong gitu dong. Nih lihat ini semua nih, ya. Ini banyak tuh, itu sudah di sendiri orangnya. Udah, ya. Jadi bukan ya, bukan karena ada alasan lain, ya. Jadi dia kalau untuk mengetahui di mana, nggak bisa dong begitu, nggak etis dong. Yang jelas kan dia belum ditahan kan, ya mau di rumah dia kayak suka-suka dia dong. Oke Abang, Ya. Abang kan tadi sudah membeberkan alasannya, salah satunya adalah sakit. Jadi gini, jadi gini loh. Saraf saya ini kan gini, yang sampai ke kaki. Itu kan kalau kena di sini, ini semua kena. Jadi dia tuh gitu. Pusatnya di sini, kena di sini, bisa hancur di bawah. Jadi ini diambil, mana itunya apa? Yang dagingnya diambil, ya, karena lengket dia kan, udah lengket ke saraf. Nah, yang gua takut, kenapa terus sakit gitu loh, ya kan? Ini dia dagingnya nih, coba deh. Inilah daging yang diambil dari yang lengket ke saraf. Ini dia nih. Ini apa sih? Ya. Ini dari tubuh saya ini. Cuma nggak ada dolarnya, nggak ada uangnya ini. Ya, ini dia nih. Ini daging yang diambil udah lengket, udah lepas dari namanya spine, udah lengket ke saraf, sehingga saraf itu jadi ketekan. Nah, itu ibarat lampu sentral. Kalau lampu sentral rusak, semua lampu ke bawah. Ini lebih kayak ini dia nih, ya. Jadi sesudah diambil ini sembuh. Tapi di sininya tampilannya sampai sekarang. Makanya kemarin saya ke medis ambil painkiller diperbanyak untuk. Jadi selama ini rupanya saya kuat kerja gara-gara painkiller itu seolah-olah apa? Tidak sakit. Ya, mengelabui diri sendiri gitu loh, membohongi diri sendiri, ya. Tapi dokternya bilang, if you continue to that, I'm not responsible. Pusing gua langsung. Ya Bang, Abang kan sekarang mau ke Singapura ya. Ya. Tapi saya lihat nih, Abang nggak didampingi keluarga, bener nggak Bang? Kenapa? Nggak didampingi keluarga. Kan gua ini ikut nih. Kan anak saya dan istri di sana. Putri saya kan pengacara di Singapura. Ya, istri saya di sana. Bahkan langsung kita mau sarapan pagi hari ini. Ya. Jangan kira karena ada dua lagi, nggak ada. Nah, aku lebih kagum sama anaknya Sambo yang kagum sama bapaknya. Udah jangan bicara itulah. Itu personal. Yang jelas anak saya sudah menikmati kemewahan sekolah seluruh dunia dengan duit yang udah puluhan miliar. Sukses semuanya. Tiga-tiganya lulusan Fakultas Hukum London. Tiga-tiganya. Bahkan putri saya adalah pengacara dengan izin praktek dari pengacara London. Jadi bukan pengacara Indonesia. Di samping tiga-tiganya lulusan London hukum, juga saya sekolahkan di sini hukum. Jadi dua sekolahnya sekaligus. Yang hal yang detail janganlah kita bicara. Aku udah tahu arah pertanyaan kamu. Itu biasa itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, ibaratnya sekarang ini kan gue sudah ya
Lu tahu nggak film Gladiator? Udah nonton kan Gladiator? Raja sudah berumur, ada jenderalnya yang jago, ada bersaing dengan keturunan asli. Itulah film Gladiator. Itu biasa itu karena ya mungkin saya pengacara paling kaya di Indonesia. Udah jangan lagi bicara detail, oke? Nggak mau jawab. Udah jangan lagi, jangan. Itu personal. Orang lagi berobat kau bicara gosip keluarga. Gimana? Apa? Tergantung kalau kata dokternya, karena ini kan hanya soal mengecek sarafnya itu kenapa sakit terus gitu loh. Kalau dibilang aman, syaratnya itu nggak boleh kerja itu doang. Padahal gua pulang kemarin udah kerja berdansa lagi. Gitu loh, masih gini-gini gitu loh. Apa? Lebih keren dansa Indonesia, dan aspirasi saya kan di sini ribuan, ya. Kemarin ada beberapa Apa? organisasi telah melaporkan mohon maaf mereka kemarin. Yang mana? Yang pers itu? Oke. Itu juga perlu saya jawab. Undang-undang menyatakan kalau kamu menghina lembaga Dewan Pers, itulah yang disebutkan pidana. Ya. Kalau saya seperti sekarang, ini contoh ya. Lu punya otak nggak sih? Yang saya hina siapa? Siapa? Rekam dulu. Ini pintar nih orang ini. Nggak di sini. Makanya kalau dodol kau sini kau rekam. Oke. Kan dia yang rekam. Aduh. Ini agak mundur dikit. Kalau saya dalam suatu apa itu bukan press conference apa namanya, doorstop, saya mengatakan, lu punya otak nggak sih? Lu itu artinya siapa? Pribadi kan? Nah, pintar kamu. Ya udah jawabannya itu. Dan yang bertanya waktu itu adalah dari LSM. Karena waktu itu kan ratusan. Waktu itu yang hadir ratusan doorstop. Ada sebagian wartawan. Dari mana tahu dia wartawan pakai gini. Yang lainnya Intel. Yang lainnya LSM. Yaitu LSM karena pas saya naik mobil salaman dari mana LSM, ya udah. Jadi itu terima kasih. entah siapa yang suruh mereka. Ya kan? Betul gak? Lu itu kasusnya begini tuh, ya. Kan ada orang bertanya, apakah saudara Hotman tahu hidden agenda dari institusi itu, katanya kan. Dia pakai istilah hidden agenda. Arti hidden agenda apa? Agenda tersembunyi. Terus saya jawab, ya namanya aja tersembunyi, bagaimana gua tahu gitu kan. Tiba-tiba ada yang nanya, kalau gitu kriminalisasi dong. Ya tadi kan saya udah jawab, saya nggak tahu hidden agenda, saya bilang gitu. Saya bolak-balik bilang gitu. Harusnya, ya kalau harusnya menjawab, respon saya adalah, kok lu nggak ngerti-ngerti sih, itu maksudnya. Tapi kan sambil bercanda, otak lu di mana sih gitu loh. Dia dari LSM, oke? Jadi nothing to worry. Makasih ya, pintar juga loh. Dukungan untuk sang anak seperti apa sih, Bang? Apa? Dukungan untuk sang anak seperti apa? Itu nanti lah, itu jangan terlalu lu mau mencari-cari aja. Yang jelas saya adalah orang tua yang sudah mengeluarkan, bodoh, anak saya sukses semua gue bikin, ya. Dan sekarang dengan harta saya yang cukup, yang mungkin di kalangan pengacara number one, ya Anda tahulah, ya Anda tahulah, ya. Mobil-mobil mewah gue di garasi, ya mungkin dia pengen ini, udahlah. Ya padahal gue kan masih gue berdansa sampai pagi. Udah jangan tanya lagi tuh. Hal ini kemarin di media sosial ada yang Berita berapa? di media sosial melihat bahwa Apa? ada di media sosial bahwa mohon maaf, ada keikutsertaan Apa? Holy Wings sebagai tempat. Alah udah jangan terlalu, itu nggak ada lah. Itu mah Indonesia ini udah tempat daripada hoax. Gua pertama kali gitu lah. Febri itu pengagum gua. Tapi karena gua sering menangani korupsi, termasuk yang saya kalahkan kejaksaan, itu adalah Rektor Bali. Itulah terakhir saya chat sama dia. Itu 3 tahun lalu. Jadi pertama kali gua ketemu dia langsung baru waktu tanda tangan surat kuasa. Ya jadi nggak ada kaitan. Artinya apa? Sedangkan kita punya klub itu udah berdiri dari 15 tahun lalu. Dia masih kasupit kali atau masih bawahan, enggak lah.
Anda jangan terlalu gosip aja deh. Ya, udahlah aja, itu kan gosip. Ntar lagi juga kau gue bikin kau bisa. Ya ini mantannya situ kau gue bikin. Enggak lah. Ya. Apa? Kejagung mengeluarkan sprindik keempat. Saya nggak mau komentar apa lagi karena saya sudah mundur. Tanya Farisi, please, I cannot do it. Nggak bisa lagi. Nggak boleh gitu dong, nanti melanggar kode etik gua pengurus yang bukan, ya. Tanya Farisi lah, orang yang dia mantan jaksa senior dan kebetulan dia itu, bayangin, dia mantan jaksa senior tapi mantan anak buah saya. Ya hebat nggak? Ya. Ada pesan untuk istri tercinta? Hah? Ada pesan untuk istri tercinta? Istri tercinta saya mah, coba, saya sini, tanpa gua tanya nih. Anda kan hampir tiap pagi ke rumah saya. Mesra nggak sama istri saya? Mesra ya? Pernah nggak bertengkar? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu tahu, Kelapa Gading itu sepertiga rukonya punya siapa? Bapak. Atas nama siapa? Atas nama ibu. Pernah nggak gua tanya duitnya? Nggak pernah. Kamu tahu di Bali itu villa gua ada 40. Pernah nggak gua tanya duitnya? Itulah jadi suami yang baik begitu.